Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Hari ini kita akan belajar tema 6 ya. Kita masih tetap belajar di rumah, tetap semangat ya. Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Ya, sebelum kita mulai, kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, tema 6 kita sudah masuk ke pembelajaran 4. Kita harus mampu mengungkapkan kalimat maaf ya, permintaan maaf. Sebelumnya juga kita sudah belajar ya. Apa aja permintaan maaf? Jika kita melakukan sesuatu kesalahan, kita harus berani meminta maaf. Coba selanjutnya di sini ada sebuah cerita. Setelah mengambil kapur, Rio kembali ke kelas. Sampai di depan kelas, Dadang menabrak Rio. Dadang jalan terburu-buru. Kapur yang dibawa Rio terjatuh. Apa kamu pernah menjatuhkan barang-barang lain secara tidak sengaja seperti Dadang? Nah, bila itu terjadi, apa yang harus kamu lakukan? Jadi, contohnya di sini ada Dadang dan Rio. Dia berdua, ya. Nah, si Rio ini saat kembali ke kelas, di depan kelas, ditabrak oleh Dadang. Nah, karena Dadang menabrak Rio, apa yang harus dilakukan Dadang? Iya, Dadang harus meminta maaf kepada Rio karena tidak sengaja menabrak hingga kapurnya jatuh semua. Jadi, perbuatan yang kita tidak sengaja atau melukai seseorang, kita harus meminta maafnya, berani ya. Nah, di sini juga ada contoh kalimat. Rio, aduh kapurnya titik-titik. Dadang, titik-titik Rio, aku tidak sengaja. Terus Rio berkata, kenapa kamu titik-titik? Nah, titik-titiknya ini bisa kalian isi. Isinya, caranya kalian bisa memilih. Di sini ada kata terima kasih, terburu-buru, bantu, maaf, dan jatuh. Nah, di sini juga ya, sama ya. Aku ingin ke kamar mandi. Bagaimana dengan kapur ini? Lalu Dadang berkata, mari aku titik-titik Rio. Nah, apa harusnya? Aku bantu, bisa ya. Nanti kalian pilih jawabannya. Lalu selanjutnya kita masuk lagi halaman 57. Ya, halaman 57 di sini ayo menggambar. Banyak benda yang memiliki pola pengubinan. Misalnya, lantai sekolah. Coba gambar pola pengubinan berikut sesuai dengan kreativitasmu. Ya, gunakan kertas origami dalam membuat pola. Gunting pola tersebut dan tempel pada tempat yang disediakan. Berhati-hatilah saat menggunting. Oke, jadi di sini ada ya, di sini gambar pola pengubinan nih. Ada dua contoh gambarnya ya. Ada persegi dan persegi panjang. Iya benar. Nah, nanti kalian bisa memotong origami. Origaminya berbentuk persegi ya, segi 4 dan persegi panjang. Lalu kalian tempel di sini ya. Ditempel. Nah, lalu yang ini juga nomor 2, nomor 3 ya, ditempel langsung di sini saja. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya buka halaman 60. Ya, simaklah penjelasan gurumu berikut. Oke, misalkan bacakan nih. Di sekitar kita banyak suara atau bunyi. Bunyi merupakan salah satu jenis gelombang. Bunyi berasal dari sumber bunyi. Bunyi merambat dari sumber bunyi ke telinga. Sumber bunyi ada yang berasal dari alam. Ada juga yang berasal dari alat buatan manusia, misalnya alat musik. Ya, bunyi yang kita dengar berbeda-beda. Ada bunyi yang panjang, ada juga bunyi yang pendek. Mari kita ucapkan bunyi panjang dan pendek. Ucapkan O selama 4 ketukan. O, 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 O. Ucapkan La selama 3 ketukan.
la. Ucapkan do selama 2 ketukan. Ikuti ya. Do. Ucapkan ma selama 1 ketukan. Ma. Nah, jadi ini bentuk ucapan bunyi yang panjang dan pendek ya. Jadi kalau misalkan ini ma, ini kan pendek ya. Nah, contohnya lagi tadi yang o tapi 4 ketukan banyak. O panjang. Nah, di sini misalkan menjelaskan sumber bunyi yang berasal dari alam. Jadi contohnya apa tuh sumber bunyi yang berasal dari alam? Iya, kalian punya tidak peliharaan burung? Nah, burung itu juga mengeluarkan bunyi ya, suara. Nah, itu bisa dari alam. Lalu bunyi apa lagi? Angin, ya. Syur, angin. Bunyi angin juga itu dari alam. Banyak lagi ya bunyi. Nah, kalau yang dari buatan manusia tuh apa? Contohnya, meja dipukul-pukul itu pun mengeluarkan bunyi. Lalu alat-alat musik, nah itu yang mengeluarkan bunyi. Ya, selanjutnya halaman 61. Anak memetik jari. Nah, bunyinya tik tik tik. Nah, galon air dipukul bunyinya seperti drum, dung dung dung. Dung dung dung. Lalu pohon tertiup angin bunyinya wush wush wush. Ya, bunyinya wush wush wush. Lalu di sini ada nyamuk terbang dekat telinga bunyinya. Ya, seperti itu ya. Lalu orang tertawa sambil tepuk tangan. Sambil tepuk tangan ya. Lingkungan. Lalu selanjutnya di sini lihat, lingkungan sekolah Rio bersih dan indah. Semua bernyanyi dengan riang gembira. Bernyanyi menambah suasana gembira. Rio dan teman-teman menari. Mereka juga melompat-lompat kecil. Mereka terlihat sangat gembira. Nah, ini kegiatannya kalau di sekolah bersama teman-teman. Nanti kita juga akan ke sekolah ya. Bersama teman-temannya bisa main dan lari. Nah. Oke, selanjutnya mungkin pembelajaran kita ya. Pembelajaran 4 cukup sampai di sini ya. Jadi tugas kalian tadi hanya 2. Yang pertama halaman 58 ini ya, jangan lupa. Lalu halaman 55. Sudah sampai sini aja ya pembelajaran temanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian tetap semangat, rajin belajar, rajin olahraga, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Sampai di sini kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.